Assalamualaikum sahabat-sahabat Ustadz Sabli. Saya sekarang berada tepatnya tak jauh dari kota Bengkalis ya. Tepatnya namanya Sungai Bengkel, masih dalam kawasan Pelabuhan Laksmana, Bandar Laksmana, tempat feri penyeberangan ya, berangkat dari Dumai ke Panjang. Jadi sekarang ini tepatnya di tepi sungai. Saya akan nanti menyampaikan tausiah surah Al-Baqarah ayat terakhir 286. Tapi sebelum nanti saya menyampaikan tausiah yang sangat penting, tausiah ini mungkin sering orang salah paham dengan ayat ini. Tapi sebelum nanti kita menyampaikan tausiah di ujung sana, di tepi laut, kita jalan-jalan dulu melihat keadaan suasana sore hari di Bengkalis, tak jauh dari kota Bengkalis, sekitar 2 kilo dari pusat kotanya. Ini di pelabuhan, oke? Ini di pol air, ya, tempatnya kapal. Ini kita di belakang itu ialah pelabuhan Bandar Laksmana Bengkalis ya. Nanti kita akan buat juga konten mengenai feri yang akan menyeberang atau pergi ke kota Panjang, ke Batam. Kalau sore hari ramai yang mancing juga. Kapal-kapal Oke, tadi kita sudah jalan-jalan ya, sudah memperkenalkan, melihat suasana di samping pelabuhan Bandar Laksmana. Sekarang sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin memberitahu dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Ini orang Indonesia mungkin sering salah paham mengenai ayat ini. Baik, alhamdulillahirabbil Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, ayat pertama mengatakan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya ialah Allah tidak akan memberi cobaan atau ujian itu di luar batas kemampuan atau di luar batas kesanggupan manusia. Tapi juga di ayat setelahnya Allah mengatakan dan memperingati kita, berpesan, suruh berdoa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Maknanya ialah, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau beri ujian ya Allah yang berat-berat ya, sebagaimana orang-orang sebelum kami yang telah Engkau beri cobaan. Setelahnya juga Allah mengatakan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih.
Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau beri cobaan, Engkau pikulkan kepada kami beban sehingga kami tak mampu memikulkannya. Ada dua versi ayat. Yang pertama, Allah mengatakan bahawa Dia tidak membebani manusia itu dalam batas kemampuan. Dan yang kedua dan ketiga, Allah menyuruh kita berdoa jangan diberi ujian yang berat-berat sebagaimana orang-orang sebelum kita dahulu, ya. Dan janganlah Engkau beri cobaan sehingga kami tak mampu memikulkannya. Ada dua versi ayat, ya. Dua versi ayat yang berbeda. Inilah yang tergolong pertama, la yukallifullah, itu ayat-ayat takhlif, ya. Ini beban-beban syariat ya Allah berikan kepada manusia. Dan yang kedua tadi, wala tuhammil rabbana wala tuhammil, itu tahmil adalah beban-beban musibah ya Allah berikan kepada kita. Nah, sering kesalahpahaman kita bahawa Allah itu, kita mengira tidak memberi ujian yang berat-berat kepada kita, padahal Allah suruh minta kepadanya, minta jangan diberi cobaan yang berat-berat. Ayat yang pertama tadi, Allah tidak menguji di luar batas kemampuan, itu ialah beban-beban syariat. Beban-beban syariat ya Allah berikan kepada kita. Adapun beban-beban musibah, beban musibah itu tahmil, ada berat dan ada ringan. Apa contohnya beban syariat tadi? Seperti solat, berpuasa, berzakat, haji, dan lain sebagainya. Contohnya solat, itu pasti kita mampu melaksanakannya. Contohnya, kalau kita tidak mampu solat dalam keadaan berdiri, diperintahkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis, disuruh duduk. Tidak mampu kita duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, kita isyarat. Tidak mampu isyarat, apalagi disolatkan. Bukan solat lagi, disolatkan lagi. Seperti berpuasa, tidak mampu berpuasa dalam keadaan musyafir, diperintahkan oleh Allah untuk mengqada, mengganti puasanya. Kalau tidak mampu berpuasa dalam keadaan uzur, disuruh mengganti dengan fidyah. Jadi itulah makna Allah tidak menguji di luar batas kemampuan kita, itu ialah rupanya beban-beban syariat, perintah-perintah syariat kepada kita. Adapun dalam kehidupan beban musibah, itu ada yang diberi oleh Allah di luar batas kemampuannya, sehingga dia tak mampu memikulkannya, tak mampu dia memikulkan beban itu. Ada yang mati, ya, stres, terlalu kuat ujiannya. Mungkin ujian susah, selalu miskin hidupnya, sehingga dia mengambil jalan pintas. Ada yang bunuh diri, minum racun dan sebagainya. Maka oleh karena itu, adalah dua versi ayat tadi. Yang pertama takhlif, yang kedua tahmil. Takhlif itu beban syariat, dan tahmil itu beban-beban musibah. Maka oleh karena itu, mintalah kepada Allah, jangan kita diberi ujian yang berat-berat, ujian musibah yang kita tak sanggup kita untuk memikulkannya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Mudah-mudahan dengan penyampaian Al-Fakir ini dapat merubah pemahaman kita, bahawa selama ini mungkin kita menyangka Allah tidak memberi ujian yang berat kepada kita, tapi juga Allah akan memberi cobaan berat kepada manusia itu. Ada beban musibah yang ringan, ada beban musibah yang berat. Makanya hadirin, di zaman dahulu saya mendengar orang-orang minta, ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kalau besok saya akan mati, janganlah beri sakit yang lama-lama. Kalau bisa mungkin sakitnya sekejap, atau matinya dalam keadaan solat, itu bagus doanya. Dia minta kepada Allah, jangan sakit lama-lama. Sakit terlalu lama betul baru meninggal. Ini tentu beban-beban yang sangat berat. Doa-doa yang bagus. Makanya doa minta mati dalam keadaan baik itu diperbolehkan. Adapun doa yang tidak diperbolehkan ialah doa minta cepat dimatikan, ya, karena tidak sanggup lagi. Maka oleh karena itu, yang bagus berdoa, kalau kehidupan hidup itu baik, berikanlah kehidupan yang baik. Tapi kalau mati yang baik untukku, ya Allah, matikanlah. Jadi hadirin rahimakumullah,
sahabat sekalian, itulah mungkin pemahaman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tidak salah lagi dalam menyampaikan, tapi kita tetap berdoa kepada Allah, jangan sampai kita diberi ujian-ujian atau cobaan-cobaan yang berat sehingga kita tak bisa memikul. Terima kasih. Inilah mungkin keadaan di Pulau Bengkalis, di laut kita. Insya Allah ada anak-anak, ada yang lagi mancing, luar biasa. Oke, terima kasih sahabat-sahabat yang telah menonton. Mudah-mudahan ada ilmunya yang didapat, dan kalau ada kekurangan mohon diperbaiki dan dikasih kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Saya doakan yang menonton panjang umurnya, Allah beri kemudahan segala urusannya, dan Allah buka pintu rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.